Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A yang beranggotakan kurang lebih 11 orang. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan serta memberikan pendapat dan juga jawaban mengenai kasus yang telah diberikan oleh Bapak Arisandi Mursalin SHMH untuk memenuhi tugas akhir semester. Gimana keseruannya? Tonton videonya sampai akhir. Nah, sebelum lanjut ke materi, teman-teman pernah kepikiran gak sih gimana proses berdirinya sebuah negara dari nol? Kedengarannya cukup sederhana ya, mulai dari proklamasi, merdeka, dan akhirnya selesai deh. Padahal pada kenyataannya tidak semudah itu ya teman-teman. Negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan justru melangkah pada pekerjaan yang lebih besar dan akan tercatatkan dalam sejarahnya. Untuk lebih mudah memahami, coba teman-teman bayangkan ada sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita sebut negara tersebut dengan negara X. Nah, para pendiri negara X berkumpul dan saling bertukar pikiran untuk menjawab satu pertanyaan. Kira-kira selesai memproklamasikan kemerdekaan, kita ngapain ya? Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan berusaha menjelaskan serta membawa teman-teman untuk dapat memahami apa saja sih proses-proses dalam berdirinya suatu negara dan teori apa saja yang ada di dalamnya. See ya! Di sini saya akan melanjutkan tentang kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, ada stabilitas politik dapat terganggu jika partai politik belum matang. Maka, kabinet berpotensi sering jatuh sehingga stabilitas politik dapat terganggu. Yang kedua, ada koalisi pemerintahan dapat rapuh. Koalisi pemerintahan dapat rapuh dan mempengaruhi efektivitas kebijakan karena partai-partai politik memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada daerah dapat merasa terabaikan. Sentralisasi yang terlalu kuat dapat membuat daerah merasa terabaikan dan tidak memiliki otonomi yang cukup. Di sini saya memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial sebagai pilihan paling stabil untuk negara X. Mengingat negara baru membutuhkan kepemimpinan yang kuat, masa jabatan yang pasti, dan stabilitas kebijakan. Sistem presidensial dapat memberikan kelebihan seperti yang pertama ada pemisahan kekuasaan yang jelas, yang kedua ada masa jabatan presiden yang tetap, yang ketiga ada kemampuan presiden untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif, dan yang terakhir ada kepemimpinan yang kuat dan stabil. Terima kasih. Jika negara X memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer, maka kelebihannya adalah yang pertama, pemerintahan lebih sederhana, efisien dan terpusat, sehingga sistem parlementer memungkinkan pemerintahan untuk mengambil keputusan yang cepat dan juga efektif karena tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, kebijakan nasional dapat diterapkan secara cepat dan seragam. Pemerintahan dapat menerapkan kebijakan nasional secara cepat dan seragam karena tidak ada hambatan dari lembaga legislatif. Yang ketiga, hubungan eksekutif dan legislatif lebih harmonis. Kabinet berasal dari parlemen, sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih harmonis dan tidak ada konflik kepentingan. Yang keempat, pemerintahan lebih responsif terhadap kondisi politik. Parlemen dapat mengganti kabinet yang gagal, sehingga pemerintah lebih responsif terhadap kondisi politik dan kebutuhan masyarakat. Agar mencerminkan prinsip demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik, konsep kedaulatan dalam konstitusi negara X dapat dirumuskan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, kedaulatan berasal dari rakyat. Konstitusi harus menegaskan secara tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, yang artinya rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dan semua lembaga negara harus bekerja sesuai aturan konstitusi, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Nah, yang kedua, kekuasaan negara harus terbagi dengan jelas. Untuk menjaga demokrasi dan stabilitas, pembagian kekuasaan harus jelas antara legislatif, yaitu membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Yang kedua, eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Yang ketiga, yudikatif, yaitu mengadili secara independen, termasuk menguji peraturan agar sesuai konstitusi.
Yang ketiga, ada supremasi hukum atau rule of law. Supremasi hukum merupakan salah satu dari aspek penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi dari negara demokrasi, yang dimana supremasi hukum menunjukkan bahwa kedudukan hukum ialah kedudukan yang paling tinggi dan harus dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat tak terkecuali para pejabat. Pada supremasi hukum juga kita temui adanya lembaga legislatif yang bersifat independen seperti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menguji undang-undang yang berlaku apakah sesuai konstitusi atau justru menyalahi daripada konstitusi. Nah, kemudian selanjutnya, selain menegaskan kedaulatan melalui demokrasi dengan adanya supremasi hukum dan juga adanya check and balance antar lembaga yang saling menjaga konstitusi, maka diharapkan negara X dapat menjadi negara yang maju, berkembang, kemudian berkelanjutan, legitimasi, aktif, dan terhindar dari praktek penyalahgunaan kekuasaan. Untuk menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara X, solusi yang paling tepat adalah menerapkan sistem pemilu campuran mixed electoral system yang menggabungkan kelebihan sistem proporsional dan distrik. Sistem proporsional memungkinkan partai kecil atau kelompok minoritas memperoleh kursi sesuai presentasi suara sehingga suara mereka tidak hilang. Sedangkan sistem distrik memastikan adanya wakil yang dekat dengan konstituen. Melalui kombinasi keduanya, negara X dapat menyeimbangkan representasi wilayah dan kelompok sekaligus mencegah dominasi mayoritas. Perlindungan minoritas dapat diperkuat dengan reserve seat, ambang batas rendah, pembagian distrik yang adil, serta zipper system atau kuota kandidat. Jika minoritas terkonsentrasi di satu daerah, maka minority-majority distrik dapat digunakan. Dari dua kombinasi ini dapat memastikan representasi yang inklusif dan efektif. Sistem checks and balance bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan membagi kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini penting agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan secara berlebihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Sunarto, setiap lembaga negara harus saling mengawasi dan mengimbangi. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif mengawasi, serta membentuk undang-undang. Dan yudikatif berperan menguji kebijakan agar tetap sesuai dengan konstitusi. Dengan mekanisme ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Untuk negara yang baru mendapatkan kemerdekaan, seperti negara X, prinsip pemerintahan yang harus digunakan adalah akuntabilitas. Karena akuntabilitas menciptakan pemerintahan yang bersih, dipercaya masyarakat, lalu menjamin kesejahteraan jangka panjang. Sedangkan prinsip lainnya seperti efisiensi dan juga transparansi itu mudah untuk disalahgunakan dan juga tidak efisien. Mengapa akuntabilitas menjadi prioritas? Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan sejak awal. Adanya ketidakstabilan, lalu korupsi, dan kemudian konflik kepentingan itu sangat mungkin terjadi pada negara-negara baru. Dan akuntabilitas itu menjamin bahwa setiap pejabat itu harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya sendiri. Lalu yang kedua, membuat kepercayaan publik. Jika ada mekanisme yang jelas untuk memilih siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi, orang akan lebih percaya dan juga mendukung pemerintah. Keyakinan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan juga politik. Lalu yang ketiga, itu menjadi dasar efisiensi dan juga transparansi. Tanpa akuntabilitas, transparansi itu hanya sebagai data yang terbuka tanpa adanya konsekuensi. Dan juga efisiensi sebagai mengorbankan hak rakyat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kedua prinsip itu dapat berjalan dengan seimbang dan juga baik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Sena. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan negara X? Yang pertama, sistem pengawasan dan audit yang kuat dengan membuat lembaga independen seperti Ombudsman, Badan Audit Negara, dan Komisi Anti Korupsi. Semua pengeluaran anggaran negara harus dipantau dan didokumentasikan secara berkala. Yang kedua, mekanisme pemilihan dan evaluasi pejabat. Kompetensi dan integritas harus menjadi kriteria pemilihan pejabat publik. Secara berkala, evaluasi kinerja dapat diakses publik. Yang ketiga, regulasi etika pemerintahan. Adanya kode etik untuk pejabat negara dan sanksi tegas yang diberikan untuk pelanggaran tertentu, seperti gratifikasi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan melalui metode seperti konsultasi publik dan wacana publik, memberikan masyarakat kesempatan untuk melapor penyimpangan. Yang kelima, penerapan teknologi pemerintahan terbuka, sistem digital yang berbasis anggaran, perizinan, dan layanan publik sehingga data pemerintahan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Kesimpulannya teman-teman, di negara X, prinsip akuntabilitas adalah yang paling penting karena menjadi dasar untuk membangun pemerintahan yang bersih, stabil, dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan akuntabilitas melalui pengawasan kuat, evaluasi pejabat, kode etik, partisipasi publik, dan sistem digital terbuka, negara X memiliki kemampuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan mampu menjamin kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Berdasarkan teori kerjasama antar negara, negara yang baru merdeka tentu dapat tetap mengikuti kerjasama regional tanpa harus mengorbankan kedaulatannya dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah negara harus menegaskan prinsip non-interference. Prinsip non-interference sendiri berarti bahwa menekankan bahwa sistem politik dan urusan dalam negeri itu tidak boleh menjadi syarat kerjasama. Lalu yang kedua, negara hanya menerima komitmen yang dipilih secara sukarela melalui konsep self-limited sovereignty, sehingga kerjasama regional tidak menyentuh identitas politiknya. Lalu yang ketiga adalah negara perlu membangun posisi tawar diplomatik agar dapat menolak tekanan dan negara dapat menunjukkan manfaat keberadaannya bagi kawasan. Lalu yang keempat adalah negara dapat fokus pada kerjasama sektoral seperti ekonomi atau pembangunan yang tidak mengganggu kedaulatan internal. Dan yang terakhir adalah negara menetapkan batasan yang jelas dalam setiap perjanjian melalui pengecualian atau reservasi. Nah, dengan demikian negara akan tetap bisa mengikuti kerjasama regional tanpa harus kehilangan kedaulatannya. Najwa Shihab pernah berkata, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan adalah hidup yang tidak akan pernah dimenangkan. Paham!